Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Farantarore dengan NIM 2302470 dari kelas 5TI3. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Forward and Backward Chaining. Kita langsung masuk saja pada slide pertama, itu inference engine. Jadi inference engine ini atau mesin inferensi adalah otak dari sebuah sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan. Nah, fungsinya adalah untuk melakukan penalaran atau reasoning, yaitu memanipulasi dan memproses fakta-fakta yang ada dengan menggunakan aturan-aturan atau rules yang tersimpan dalam knowledge base untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi baru. Nah, inference engine ini bekerja melalui prosedur match fire. Jadi, di sini ada knowledge base. Pertama ada database-nya, yang fakta pertama itu A sama dengan X dan B sama dengan Y. Dan untuk knowledge base-nya ada rule, jika A sama dengan X, maka B sama dengan Y. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari inference engine. Kita masuk pada slide selanjutnya, forward chaining. Jadi forward chaining ini merupakan mekanisme penalaran yang digerakkan oleh data atau data driven, di mana proses dimulai dari fakta atau data awal yang tersedia untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, ini merupakan ada contoh aturannya. Aturan 1, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien tersebut memiliki radang tenggorokan strep. Aturan 2, jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Dan aturan ketiga, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Lalu slide selanjutnya contoh eksekusinya. Fakta awal, suhu pasien 102. Lalu pasien telah sakit selama 2 bulan dan pasien memiliki sakit tenggorokan. Untuk prosesnya, siklus 1 aturan 2 benar, kesimpulan pasien mengalami demam. Siklus 2 aturan 3 benar, kesimpulan infeksi bakteri. Dan siklus 3 aturan 1 benar, itu kesimpulannya pasien memiliki radang tenggorokan strep. Lalu kita masuk slide selanjutnya, backward chaining, goal driven. Backward chaining ini adalah metode inferensi yang bekerja mundur dari tujuannya, jadi penalaran berbasis tujuan. Karakteristiknya berbasis tujuan, mencoba membuktikan tujuan tertentu, bekerja mundur dari kesimpulan, dan mencoba mencapai sekumpulan kondisi yang membuktikan kesimpulan tersebut. Dimulai dengan tujuan dan menggunakannya untuk menetapkan sekumpulan subtujuan dan berlanjut hingga tujuan terbukti atau terbantahkan atau tidak ada lagi yang cocok. Nah, untuk contohnya, proses penelusuran mundur dari tujuan menuju fakta-fakta yang mendukung. Aturannya masih sama dengan tadi, yaitu aturan 1, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai bakteri, maka pasien memiliki radang tenggorokan strep. Aturan 2, jika suhu pasien lebih dari 100, maka pasien mengalami demam. Dan aturan 3, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan pasien mengalami demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Fakta yang sama yaitu suhu pasien 102, pasien telah sakit selama 2 bulan, dan pasien memiliki sakit tenggorokan. Nah, perbedaannya di sini dimulai dengan tujuan, pasien memiliki radang tenggorokan strep, dan kita mencoba membuktikannya berdasarkan aturan dan fakta yang ada bahwa tujuan tersebut telah benar. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama dari forward chaining. Kelebihannya, bekerja dengan baik ketika masalah secara alami dimulai dengan mengumpulkan informasi. Lalu perencanaan, kontrol, dan pemantauan. Lalu untuk kekurangannya, sulit mengenali apakah beberapa bukti lebih penting daripada yang lain, dan mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau tidak terkait. Lalu backward chaining-nya, kelebihannya tetap fokus pada tujuan, menghasilkan serangkaian pertanyaan yang relevan dan baik untuk diagnosis. Dan kekurangannya akan terus mengikuti jalur penalaran bahkan ketika seharusnya beralih. Slide selanjutnya, teknik pencarian. Karena kedua metode tadi, ada beberapa teknik yang dikembangkan. Teknik tersebut adalah depth first search,
baru breadth first search, dan best first search. Untuk depth first search adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya kiri ke kanan. Keuntungannya, penelusuran masalah ini dapat digali secara mendalam sampai ditemukan kapasitas suatu solusi yang optimal. Dan kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Seperti contoh pada gambar ini, goalnya pada node 6. Di sini kita harus mencari dulu untuk node 1, 2, 4, lalu setelah 4 kita balik lagi ke 2, lalu ke 5, 8, lalu balik ke 5, lalu ke 9, lalu kita pergi ke node 3, lalu ke node 6, yaitu goalsnya. Itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Lalu ke breadth first search. Ini adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tindakan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungannya sama dengan depth first search, nilai tambah, semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Kekurangannya, waktu yang dibutuhkan sangat lama apabila solusi berada dalam posisi node terakhir sehingga menjadi tidak efisien. Teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Lalu ini merupakan contoh dari breadth first search. Goalsnya di sini ada di node 9, yaitu level ke 2 ke 4. Jadi kita harus mencari dari node 1 lalu ke node 2, node 3, node 4, node 5, lalu ke sampai node 7 dan mulai dari node 8 dan 9 sampai goalsnya. Lalu ada best first search. Ini adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan satu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Di sini merupakan metode tercepat untuk mencari sesuatu dari node 1 ke node 2 dan langsung ke node 3 dan node 6, yaitu goalsnya. Untuk karakteristik dan keuntungan dari best first search, yang pertama, karakteristiknya dikenal juga sebagai heuristik, lalu mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Lalu penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik. Nah, keuntungannya mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji, lalu akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik dan merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi, dan terakhir solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar. Nah, kesimpulannya, inference engine atau mesin inferensi berfungsi sebagai otak dari sistem pakar, bertugas melakukan penalaran, reasoning dengan memproses fakta yang ada menggunakan aturan atau rules dari knowledge base. Proses inferensi utama terbagi menjadi dua metode, yaitu forward dan backward chaining. Forward adalah mekanisme penalaran yang digerakkan oleh data atau data driven, dimulai dari fakta awal untuk mencapai kesimpulan, dan ideal digunakan saat masalah dimulai dengan pengumpulan informasi. Sebaliknya, backward chaining adalah penalaran yang digerakkan oleh tujuan atau goal driven, di mana proses bekerja mundur dari hipotesa atau tujuan yang ingin dibuktikan dan sangat baik untuk diagnosis. Kedua metode ini mengaplikasikan teknik pencarian seperti depth first search, penelusuran vertikal mendalam, low breadth first search, penelusuran menyeluruh per level, dan best first search, menggunakan heuristik pengetahuan umum untuk memandu pencarian ke solusi terbaik. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.